Filipi pasal ketiga ayat 1-16. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Shalom, selamat malam teman-teman. Ya, kita berlanjut di topik dua sisi mata uang. Ya, kita sudah berapa sesi ya? Kita belajar bagaimana bahwa kehidupan itu selalu berdampingan. Yang namanya kebenaran juga ketidakbenaran. Yang namanya rohani juga rohana. Ya kan? Itu dua sisi yang tidak bisa kita tolak dalam kehidupan kita. Kita lanjut membahas kemarin itu sampai ayat keberapa ya? Yuk kita lanjut sampai ayat ke-8 hari ini. Ada ayat ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lanjut. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi bedanya itu apa sih teman-teman? Yang dikatakan bahwa berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Teman-teman, kita tahu ketika kita berjalan dengan Tuhan itu kita tidak bisa menggunakan patok kita sendiri. Ketika kita berjalan bersama Tuhan tidak bisa kita menggunakan pemikiran kita sendiri. Walaupun itu baik.
Kan dikatakan baik belum tentu benar, tapi kalau benar selalu baik. Nah, patok ini yang kita pakai. Kalau dijelaskan di ayat ini, ayat ke-9, ngasih orang itu baik gak sih? Baik. Tapi tepat sasaran enggak? Bener enggak itu yang Tuhan mau? Melayani itu baik enggak sih? Baik lah. Tapi sesuai dengan yang Tuhan mau enggak? Saya baru mengerti juga teman-teman ketika berjalan bersama Tuhan itu enggak bisa seenak kita sendiri. Walaupun hal itu baik. Kalau kita di satu tempat ini kita belum beres, kita mencabut tanaman kita dan kita memindahkan ke tempat yang lain. Walaupun kita menggunakan sama aja kok sama-sama beribadah, sama aja kok sama-sama melayani. Tapi kalau Tuhan enggak mau, kalau Tuhan belum ngomong kita itu selesai di satu tempat ini, jadi salah deh. Jadi bukan sekedar hukum Taurat yang kita kerjakan. Bukan sekedar yang tertulis yang kita anut. Tapi dalamnya kita ini loh. Itu yang dilihat sama Tuhan. Bagaimana kita menggambarkan kata-kata kepercayaan dalam apabila kita itu diminta. Gambarin deh rasa percayamu sama Tuhan itu seperti apa. Kita bisa menggambarkan itu enggak? Setiap orang pasti berbeda. Yaitu yang saya katakan. Kita itu ikut Tuhan itu enggak bisa ikut-ikutan. Teman kita ke sana, kita ikut ke sana. Enggak seneng sama ini, ya kita pindah. Enggak bisa. Karena apa? Karena kita dikasih rasa. Karena kita dipanggil. Kenapa sampai ada ayat banyak yang terpilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Atau kebalik, teman-teman. Ayo kita buka aja, daripada saya menyesatkan nanti. Ayo Fer, kita cari ayat itu, gitu. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Jadi, itu penting, teman-teman, untuk kita memutuskan kita itu mau ngikut pemikiran Tuhan atau kita mau mengikut pemikiran diri kita sendiri. Beberapa waktu lalu yang saya bagikan tentang keputusan, nah ini sudah dimunculkan. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yang dipanggil banyak, teman-teman. Loh, ini firman yang ngeri loh sebenarnya. Tapi kalau kita mau membacanya dengan santai-santai ya enggak ada masalah juga sih. Nah, kita bagian yang dipanggil atau kita bagian yang dipilih? Nah, Paulus menyatakan, kembali ke ayat yang tadi, Fer. Paulus menyatakan bahwa kepercayaan, dia melakukan segala sesuatu itu bukan yang ini. Nah, berada dalam dia itu bukan dengan kebenaran Paulus sendiri, tapi berdasarkan atas kepercayaan Paulus kepada Kristus. Jadi yang namanya percaya, apapun yang dilakukan Tuhan atas kehidupan kita, kita percaya bahwa itu baik, itu benar. Nah, banyak kali ketika Tuhan itu berkarya luar biasa dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa salah ini kataannya. Dan kita mengambil sikap apa? Berusaha membantu Tuhan. Rasanya lebih benar kayak gini deh Tuhan. Yang justru apa yang kita kerjakan itu ngeruwet-ngeruweti Tuhan.
Pernah enggak teman-teman ngalami seperti itu? Maksud teman kita itu baik, membantu kita. Tapi dengan keberadaan atau kehadiran dia, keputusan dia, apa yang dia lakukan itu justru, duh kok tambah ribet ya rasanya hidupku. Ya itu kita sebenarnya, gambaran kita dengan Tuhan itu seperti itu. Ngeruwet-ngeruweti zaman kita itu, ngeriwui. Sebenarnya jalannya Tuhan itu lurus saja udah nyampe. Tapi kita milih jalan yang ruwet, kita milih jalan yang berkelok-kelok. Ya ini Paulus menggambarkan bahwa ketika dia itu sudah ketemu Tuhannya, dia tahu panggilan dia, maka ndak bisa lagi pakai pemikiran kita sendiri. Maka ndak bisa lagi yang kita pakai ketika kita mau berangkat, berangkat aja. Ketika kita mau mengerjakan apa, ya kerjakan aja. Udah. Tapi bagaimana itu kita tahu bahwa pemikiran Tuhan, masukkan pikiran Tuhan dalam pikiran kita. Masukkan kepercayaan kita bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatunya itu yang baik dan benar, yang the best buat kita. Jadi ikuti alurnya. Komunitas yang tidak membuat kita nyaman, komunitas yang dipenuhi dengan teguran bukan berarti komunitas yang salah. Kita milih komunitas yang salah, belum tentu teman-teman. Bisa jadi ketika kita ada di sana memang kita dibentuk di sana. Yang paling gampang adalah komunitas mana yang bisa berterus terang dengan kelemahan kita, yang bisa menegur kita apa adanya. Kalau bahasa ya, bahasa jeleknya, yang tidak sungkan untuk mempermalukan kita. Ya kita harus mikir bahwa kejujuran, kebenaran, itu tuh kita perlukan, bukan justru kita hindari. Seringnya kita menghindari yang namanya kejujuran, keterbukaan, kebenaran, yang mengorek-ngorek kehidupan kita, kesalahan kita. Justru hal-hal itu yang kita hindari. Karena apa yang kita pakai? Kebenaran kita sendiri. Jadi yuk teman-teman pada malam hari ini tanggalkan kebenaran kita sendiri. Bukankah ada juga di firman dikatakan bahwa dalam doa atau apa ya, dikatakan kubu-kubu, benteng-benteng yang dibangun oleh pemikiran manusia. Ditanggalkan, jadi kalau doa saya masih ingat dulu ketika saya berkomunitas, sebuah komunitas, tanggalkan pemikiran yang bukan dari Tuhan, taklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus, ya kan. Bahasa-bahasa seperti itu yang dipakai, yaitu bahasa yang ada di Alkitab. Tapi pada kenyataannya benar enggak sih kita itu mau menaklukkan pikiran kita, menaklukkan diri kita kepada Tuhan? Itu pertanyaannya pada malam hari ini. Sehingga ketika kita mau mengambil langkah itu, maka yang dikatakan Paulus di ayat ke-9 ini, bahwa berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Jadi taat hukum Taurat itu tidak menjadi jaminan. Masih ingat enggak kisah tentang orang kaya? Dia mempertanyakan kepada Tuhan, apalagi yang harus kerjakan? Ini itu sudah aku kerjakan. Tapi ketika Tuhan minta untuk menyerahkan hartanya, membagikan hartanya, dia kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ada lagi yang pamer-pamer. Aku sudah melakukan ini, bernubuat, mengusir setan demi namamu. Apa yang Tuhan katakan? Enyahlah engkau dari hadapanku, karena aku tidak mengenal kamu. Nah, kita memilih menjadi apa nih?
Mentaati hukum Taurat saja tidak cukup, teman-teman. Yang terlebih penting kita percaya enggak sama kebenarannya Tuhan. Itu yang terlebih penting. Thank you teman-teman, Tuhan berkati. Shalom.